Halo Mams, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin. Saya adalah seksolog klinis. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana caranya supaya Mams semua setelah pasca melahirkan, wah that's like the hardest part ya. Bagaimana setelah pasca melahirkan itu bisa menikmati hubungan seksual lagi dengan pasangan. Satu, jangan pernah kehilangan jati diri kamu gitu. Artinya begini, karena kalau Mams kan suka gitu ya, misalnya dia punya suami gitu ya. Ketika dia punya suami, suaminya namanya Mr. X gitu. Lalu tiba-tiba dipanggil jadi, halo Ibu X gitu ya. Nanti punya anak, misalnya gitu, kayak saya anaknya namanya Phoebe. Akhirnya dipanggil, mamanya Phoebe. Waduh, jadi kehilangan jati dirinya. Jangan lupa bahwa sering-sering gunakan nama Anda ya. Bukan hanya disebut sebagai ibu dari siapa suami Anda atau mama dari siapa anak Anda gitu. Itu penting banget. Kenapa? Karena before everything you are a woman gitu. Anda harus bisa menerima jati diri yang ini dulu. Nah, kalau misalnya setelah melahirkan, yang paling susah adalah bagaimana cara menghilangkan image diri dari kenyataan bahwa kita gendutan. Iya kan ya Mams ya? Karena gini, begitu habis melahirkan kita pasti akan ngelihat, aduh semua kerutan yang ada di sini, aku nggak mungkin pakai bikini lagi, ataupun ya memang dari dulu nggak pernah pakai bikini, tapi kan mau pakai baju apa juga terlihat lebih gendut. Of course Mam, saya nggak bilang dalam satu hari kempesin badan Mam semua. Of course it's hard. Even kalau mau pergi perawatan pun setelah melahirkan 6 bulan kemudian baru boleh pergi perawatan, iya kan Mams, untuk misalnya ngelangsingin badan dan sebagainya. Apa yang bisa Mams lakukan adalah di pikiran. Bagaimana caranya adalah tetap bisa menerima keadaan Mam semua. Misalnya, aduh saya memang habis melahirkan, I know, I accept myself gitu ya. Saya menerima bahwa tubuh saya gendutan, saya punya size yang tidak biasa lagi. Kalau kita mau ngelihat seperti Kelly Clarkson ya gitu, dia banyak banget mendapatkan body shaming. Tapi di antara semua body shaming itu, kalau yang saya pelajari dari misalnya sebagai public figure di sosial media, orang kan banyak bilang, aduh Mbak Zoya gendutan dan begini begitu. Awal-awalnya saya agak defensif, tapi akhirnya saya gini, sudahkah pertanyaan yang paling penting saya tanyakan pada diri saya supaya saya nggak defensif lagi setiap dikejar-kejar sama orang gitu tentang badan saya yang gendut. Saya akan tanya, apakah saya sudah melakukan yang terbaik buat badan saya? Apakah saya sudah taking care badan saya? Apakah saya sudah melakukan segala sesuatu yang membuat badan saya sehat? Carilah baju-baju atau lingerie yang membuat kamu merasa seksi. Meskipun di mata suami dan terlebih ketika kamu ngaca, Mams bisa melihat bahwa oh my God, I love my body ya. I love my body, I love my body. Itu harus dilakukan afirmasi setiap hari. Ketika Mams merasa seksi akan sangat mudah bagi suami gitu juga untuk membuat Mams merasa seksi di atas ranjang. Apa yang bisa dilakukan oleh suami sehingga membuat Mams merasa seksi? Misalnya gini, tapi jangan nagging ya Mams, misalnya jangan bilang gini, aduh sayang, kamu kok nggak ini lagi, aku kenapa ya? Karena aku gendut ya. Jangan pernah bertanya sama suami ya Mams, bertanya gini, yang aku gendutan ya, pasti yang lain lebih oke deh, ini segini itu segala macam. Kalau Mams membutuhkan afirmasi, butuh kasih sayang, butuh supaya suami itu bisa mengatakan, bisa membuat Mams lebih nyaman lagi, please katakan pada suami gitu ya. Misalnya dengan bilang gini, sayang, aku kok lagi ngerasa gendut banget nih gitu, aku lagi nggak nyaman sama tubuh aku, boleh nggak di setiap bagian tubuh yang aku rasa gendut, kamu boleh nggak ciumin? Itu keren banget Mams. Jangan lupa setiap hari berciuman 5 detik aja Mams. Kenapa? Kita ya kalau misalnya kita kesel sama orang, kita nggak bisa loh tatap-tatapan mata begitu ya. Apalagi ini gitu, kalau misalnya kita benar-benar pengen menambah gairah seks adalah salah satunya dengan mencoba berciuman. Boro-boro jangan mikirin posisi hubungan seks yang begini, koprol ke sana, koprol ke sini, wah show off. Enggak, awal-awalnya itu adalah intimacy lewat ciuman dulu. Kita nggak bisa loh menipu ciuman, ya kan? Kalau ciuman kan harus pakai hati Mams gitu ya. Ketika kita pakai hati, ciumannya setiap hari itu akan menambah gairah dan rangsangan seksual yang Mams miliki. So get out of the bed ya. Teori dari mana? Ini dari Gottman ya. Gottman dari Washington University mengatakan bahwa setiap pasangan yang lebih akrab, lebih hangat, lebih intim melalui ciuman-ciuman itu akan membantu mereka memiliki hubungan seks yang berkualitas. Kita mau dong ya Mams merasa lebih seksi.
Jadi jangan lupa tips saya diikutin ya, sehingga saya nggak mau tahu nih semua moms yang ada di Orami besok-besok harus mampu mengembrace semua lemak-lemak yang ada di tubuhnya. Ya, ganti dengan self confidence, terima semua lemak-lemak itu, katakan terima kasih sudah membantu aku melewati masa persalinan. Thank you moms. Selamat mendengarkan tips ini dan ajak suami kalau misalnya masih malu-malu. Thank you, sampai ketemu lagi mungkin di acara-acara selanjutnya bersama dengan Orami. Bye.